perkenalkan nama saya Mary Elizabeth Amelia Manalu, NIM 03219063, saya dari NES 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Definisi dari benign prostate hyperplasia atau BPH. BPH merupakan istilah histopatologi yang digunakan untuk menggambarkan adanya pembesaran prostat. Penderita yang mengalami BPH biasanya mengalami hambatan pada uretra yang di dekat pintu masuk kandung kemih seolah-olah dicekik. Karena itu, secara otomatis pengeluaran air seni terganggu. BPH merupakan masalah serius yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pria usia lanjut. Berbagai gejala BPH seperti LUTS dapat menyebabkan disfungsi ereksi dan masalah ejakulasi. Pria dengan LUTS yang berat akan mengalami penurunan libido, kesulitan mempertahankan ereksi, dan tingkat kepuasan seksual akan menurun. Prostat terletak antara tulang kemaluan dan dumbur, mengelilingi saluran uretra pada pintu saluran yang masuk kandung kemih. Ketika urin keluar dari kandung kemih akan melewati saluran yang di dalam kelenjar prostat yang disebut uretra prostat. Benign prostatic hyperplasia atau BPH merupakan penyakit yang sangat sering mengakibatkan masalah pada pria. Etiologi dari benign prostate hyperplasia atau BPH. Penyebab khusus hyperplasia prostat belum diketahui secara pasti. Beberapa hipotesis mengatakan bahwa gangguan ini ada kaitannya dengan peningkatan kadar DHT dan proses penuaan. Hipotesis sebagai penyebab timbulnya hiperplasia prostat adalah: pertama, adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Yang kedua, peran faktor pertumbuhan sebagai pemicu pertumbuhan stroma kelenjar prostat. Ketiga, meningkatnya lama hidup sel-sel prostat karena kekurangan sel mati. Keempat, teori sel sistem menerangkan bahwa terjadi proliferasi abnormal sel sistem sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel epitel kelenjar prostat menjadi berlebihan. Patofisiologi dari benign prostate hyperplasia atau BPH. Wijaya dan Putri tahun 2013 menyatakan bahwa pembesaran prostat terjadi secara perlahan-lahan pada traktus urinarius terjadi perlahan-lahan. Pada tahap awal terjadi pembesaran prostat leher vesika, kemudian destruktur mengatasi dengan kontraksi lebih kuat. Tanda dan gejala benign prostate hyperplasia atau BPH. Yang pertama, gejala obstruktif. 1. Resistensi. 2. Intermitensi. 3. Terminal dribbling. 4. Pancaran lemah. 5. Rasa tidak puas. Yang kedua, gejala iritasi. Yang pertama, urgensi. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, disuria. Pemeriksaan diagnosis dari klien dengan benign prostate hyperplasia atau BPH. Yang pertama, sedimen urin diperiksa untuk mencari kemungkinan adanya proses infeksi atau inflamasi pada saluran kemih. Yang kedua, pemeriksaan fal ginjal untuk mengetahui kemungkinan adanya penyulit yang mengenai saluran kemih. Ketiga, pemeriksaan kadar gula darah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyakit diabetes mellitus yang dapat menimbulkan kelainan syaraf pada buli-buli. 4. Colok dubur, yaitu pemeriksaan keadaan tonus sphincter anus, mukosa rektum, kelainan dari benjolan dalam rektum dan prostat. Yang kelima, ultrasonografi atau USG, bertujuan untuk memeriksa konsistensi, volume, besar prostat dan keadaan buli-buli termasuk residu urin. Yang keenam, pemeriksaan IFP atau pierografi intravena digunakan untuk melihat fungsi ekskresi ginjal dan adanya hidronefrosis. Yang ketujuh, pemeriksaan panendoskop bertujuan untuk mengetahui keadaan uretra dan buli-buli. Komplikasi. Yang pertama, resistensi kronik dapat menyebabkan reflux vesiko-ureter, hidronefrosis, gagal ginjal. Yang kedua, proses kerusakan ginjal dipercepat bila terjadi infeksi pada waktu miksi. Yang ketiga, hernia atau hemoroid. Yang keempat, karena selalu terdapat sisa urin sehingga menyebabkan batu kencing. Yang kelima, hematuria. Yang keenam, sistitis dan pyelonephritis. Penanganan dan prognosis. Penanganan BPH dapat dilakukan dengan cara antara lain watchful waiting, medikamentosa, dan tindakan pembedahan. Transurethral restriction prostate
atau TURP menjadi salah satu pilihan tindakan pembedahan yang paling umum dan sering dilakukan untuk mengatasi pembesaran prostat. Prosedur yang dilakukan dengan bantuan alat yang disebut stetoskop ini bertujuan untuk menurunkan tekanan pada kandung kemih dengan cara menghilangkan kelebihan jaringan prostat. TURP menjadi pilihan utama pembedahan karena lebih efektif untuk menghilangkan gejala dengan cepat dibandingkan dengan pengobatan obat-obatan.